wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tugas micro teaching dengan materi sistem bersama linear dua variabel. Untuk pemenuhan tugas micro teaching oleh dosen pembimbing Bapak Idam Junaidi, SPD, MPD. Alangkah baiknya sebelum saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hoiratul Mahbubah, NPM 1700358 dari Prodi Matematika 2017A dari Universitas STKIP PGRI Lumajang. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang materi sistem persamaan linear dua variabel. Yang mana tujuan pertama bisa kita lihat di layar. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama menyelesaikan masalah kehidupan nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Dan di sini juga kita menggunakan 4 metode, yaitu yang pertama kita menggunakan metode eliminasi, yang kedua kita menggunakan metode substitusi, yang ketiga kita menggunakan metode gabungan, dan yang terakhir kita menggunakan metode grafik. Dan kedua, membuat model matematika dan menyelesaikan masalah kehidupan nyata, pastinya yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kita akan lanjut ke contoh soal. Bisa dilihat di layar. Di sini terdapat contoh soal yang biasanya terdapat di jual beli di pasar. Di sini di contoh soal ada 3 buah kaos dan 4 buah topi dengan harga 960.000 dan ada 2 kaos dan 5 topi dengan harga 990.000. Yang pertama pastinya kita menggunakan penyelesaiannya, kita menggunakan metode eliminasi. Kita umpamakan kaos K dan topi T. Tadi diketahui 3 kaos ditambah 4 topi sama dengan 960.000. Dan 2 kaos ditambah 5 topi sama dengan 990.000. Yang pertama ini dinamakan sistem persamaan linear dua variabel SP atau bisa disingkat SPLDV. Ini sudah diketahui. Yang pertama 3K ditambah 4T sama dengan 960.000. Yang kedua, 2K ditambah 5T sama dengan 990.000. Persamaan ke-1 kita kalikan 2, persamaan kedua kita kalikan 3. 3K dikali 2 hasilnya 6K ditambah 4T dikali 2 hasilnya 8T sama dengan 960.000 dikali 2 hasilnya 1.920.000. Sekarang yang persamaan kedua. 2K dikali 3 hasilnya 6K ditambah 5T dikali 3 hasilnya 15T sama dengan 990.000 dikali 3 hasilnya 2.970.000. Sekarang kita kurangi. Jadi persamaan ke-1, hasil persamaan ke-1 dan kedua kita kurangi. 6K dikurangi 6K hasilnya 0 atau tidak usah kita tulis. 8T dikurangi 15T hasilnya min 7T. 1.920.000 dikurangi 2.970.000 hasilnya min 1.050.000. Sekarang kita pindah ruas min T ke pembagian. Jadi T sama dengan min 50.000 dibagi min 7. T hasilnya 150.000. Nah, dari sini kita sudah menemukan harga satuan topi, yaitu bernilai 150.000. Selanjutnya, kita menggunakan metode substitusi. Jadi, dari metode substitusi ini, kita substitusikan T 150.000 tadi, harga satu topi, ke persamaan yang pertama, yaitu 3K ditambah 4T sama dengan 960.000. Sehingga 3K ditambah 4T 960.000. 3K ditambah 4T kita masukkan 150.000 harga satuan topi. Jadi T kita rubah 150.000 sama dengan 960.000.
3K ditambah 4 dikali 150.000 hasilnya 600.000. Kita tulis di sini sama dengan 960.000. 3K sama dengan 600 pindah ruas menjadi pengurangan. Jadi 960.000 dikurangi 600. 3K sama dengan berapa tadi? 960.000 kurangi 600 hasilnya 360.000. 3 kita pindah ruas ke pembagian. Jadi K sama dengan 360.000 dibagi 3. K sama dengan 120.000. Di sini kita bisa menentukan harga satuan kaos, yaitu bernilai 120.000. Dari dua metode ini kita sudah menemukan harga satuan topi yaitu 150.000 dan harga satuan kaos yaitu 120.000. Selanjutnya kita menggunakan metode grafik. Tadi kita umpamakan kaos K, topi Y. Sekarang dalam metode grafik kita membuat agar lebih mudah, kita umpamakan kaos X dan topi Y. Jadi tadi sudah diketahui yang pertama 3 kaos dan 4 topi dengan harga 960.000, dan yang kedua 2 kaos dan 5 topi dengan harga 960.000. Jadi kita umpamakan 3X ditambah 4Y sama dengan 960.000 dan 2X ditambah 5Y sama dengan 990.000. Yang pertama ini persamaan yang ke-1 dan yang kedua dinamakan persamaan yang kedua. Sekarang kita ke persamaan ke-1 terlebih dahulu. Titik potong sumbu X yang mana Y-nya sama dengan 0. Jadi kita masukkan persamaan ke-1, 3X ditambah 4Y sama dengan 960.000. 3X ditambah 4Y-nya tadi 0. Jadi dalam kurung 0 sama dengan 960.000. 3X ditambah 4 kali 0 hasilnya 0, atau tidak usah kita tulis, langsung kita tulis 3X sama dengan 960.000. 3-nya kita pindah ruas ke pembagian. Jadi ketemu X sama dengan 960.000 dibagi 3. X sama dengan 320.000. Jadi titik potong sumbu titik potong sumbu X adalah 320.000,0. Sekarang 3X ditambah 4Y sama dengan 960.000. Koordinat titik potong sumbu Y yang mana X sama dengan 0. Jadi 3X tambah 4Y sama dengan 960.000. 3X-nya tadi 0. Jadi kita kurung 0 ditambah 4Y sama dengan 960.000. 3 kali 0 hasilnya 0, atau tidak usah kita tulis. Jadi langsung kita tulis 4Y sama dengan 960.000. 4 kita pindah ruas ke pembagian. Jadi Y sama dengan 960.000 dibagi 4, Y sama dengan 240.000. Dari sini kita menemukan koordinat titik potong sumbu Y adalah 0,240.000. Selanjutnya kita menggunakan persamaan yang kedua, yang 2X ditambah 5Y sama dengan 990.000. Sama kayak yang barusan ini. Titik potong sumbu X yang mana Y sama dengan 0. Jadi 2X ditambah 5, Y-nya 0. Kita masukkan dalam kurung 0 sama dengan 990.000. 5 kali 0, 0. Jadi tidak usah kita tulis, langsung kita tulis 2X sama dengan 990.000 pindah ruas ke pembagian. X sama dengan 990.000 dibagi 2. X sama dengan 495.000. Koordinat titik potong sumbu X adalah 495.000,0. Selanjutnya, titik potong sumbu Y, X sama dengan 0. 2, X-nya tadi 0. Jadi kita kurung 0 ditambah 5Y sama dengan 990.000. 2 kali 0, 0. Atau tidak usah kita tulis, jadi langsung kita tulis 5Y sama dengan 990.000. Y sama dengan 5 kita pindah ruas. 990.000 dibagi 5. Y sama dengan 189.000.
Dari sini kita menemukan koordinat titik potong sumbu Y adalah 0,198.000. Selanjutnya kita cara membuat grafik titik potong. Dari yang pertama tadi, persamaan 1, di persamaan 1 kita temukan titik X 320 dan titik Y kita temukan 240. Jadi kita tarik seperti gambar di samping. Kita tarik, ini persamaan yang ke-1, 3X ditambah 4Y yang sama dengan 960. Sedangkan yang titik kedua tadi ketemu 495 titik X-nya dan titik Y-nya 198. Jadi kita tarik ini yang persamaan kedua, yang 2X ditambah 5Y sama dengan 990.000. Jadi titik potongnya adalah ini, titik potong dari sumbu X dari persamaan ke-1 dan persamaan kedua, yaitu 120,150. Mungkin cukup ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.